Setiap penjagaan terhadap NKRI sehingga negara kita menjadi utuh dan belum terpecah belah itu adalah pahlawan. Ketika Pak Harto dijadikan pahlawan, kenapa tidak? Wong selama dia menjabat dengan segala kekurangannya dan dengan segala kelebihannya, dia sudah bertindak menjaga NKRI. Siapa yang sudah meninggal, kemudian dia berjasa bagi negara, dia disebut pahlawan. Dengan rapat-rapat MPR maupun DPR memutuskan dan eksekutif menyatakan. Dia adalah presiden, memang selayaknya disebut sebagai pahlawan. Karena ketatanegaraan dan kenegaraan kita mengatur itu. Kita balik lagi bersama Bang Deo. Baju kita sama ya Bang ya? Sama Padahal jaketnya bos. Udah 4 hari lalu ya sama aja. Bajunya sama lagi ya. Syuting 2 hari lalu. Hujan terus, pakai jaket Iya, dingin. Terus kita kemana-mana ya ini aja Iya, kali ya iya. seragamnya. Bang, kemarin kan kita udah ngobrol tentang apa kasusnya Mbak Linda itu ya. Ya. Yang sekarang abang lagi tanganin. Ya, aku lihat komentarnya di YouTube kita yang kita tayangin kemarin tuh semua pada penasaran menunggu ujungnya kasus ini karena ya seperti dari awal kita bilang tuh ini menyangkut lembaga yang kita anggap selama ini ya. Lembaga yang diharapkan banyak orang itu. Tapi hari ini Bang, saya mau ngajak abang ngobrol tentang, saya nggak tahu ini isu main-main apa isu serius, tapi lumayan ramai dibicarakan tentang usulan agar Pak Harto, presiden kedua kita, Pak Soeharto, Bapak Soeharto yang dulu dikenal dijuluki Bapak Pembangunan, diusulkan untuk menjadi pahlawan. Nah ini kan ada pro kontra ini. Nggak ada yang setuju dengan pertimbangannya, ada yang enggak. Kalau apa Bang Deo sendiri bagaimana melihat usulan ini Bang? Pak Harto jadi pahlawan? Ya. Emang bukannya dia pahlawan? Nah kalau begitu nggak perlu diusulin dong. Jadi begini ya. Kenapa harus diusulin? Jadi begini. Semua presiden Indonesia, Pak Karno, Pak Harto, siapa lagi? B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo. Ketika mereka berhasil menjalankan tugasnya secara baik dan kemudian kita masih berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, artinya mereka sudah menjalankan tugas secara baik menjaga NKRI. Itu yang paling penting. Setiap penjagaan terhadap NKRI sehingga negara kita menjadi utuh dan belum terpecah belah itu adalah pahlawan. Begitu. Jadi kita ketika Pak Harto dijadikan pahlawan, kenapa tidak? Wong selama dia menjabat dengan segala kekurangannya dan dengan segala kelebihannya, dia sudah bertindak menjaga NKRI. Pahlawan bukan yang menjaga NKRI. Ya harusnya pahlawan. Harusnya pahlawan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita mulai dengan Pak Soekarno. Pak Soekarno itu pahlawan. Kelebihannya banyak, kekurangannya juga ada. Tapi karena sudah meninggal dunia, kita nggak akan bicara kekurangannya. Karena ada hukumnya. Kalau ada orang yang sudah meninggal, ceritakanlah yang baik-baiknya saja. Begitu kan? Ini ajaran agama atau ajaran ini filosofi sosial? Kehidupan ini, bukan agama ini. Iya, filosofi kehidupan, norma-norma etis moral kehidupan gitu. Agama mana aja mengajarkan ini juga. Begitu. Itu kalau kita melihat dari sisi itu kan. Tapi memang kita harus kemudian menjaga martabat yang meninggal gitu. Apa pernah Bang Vincent ceritakan keburukan orang tua atau nenek moyang meninggal? Oh, buruknya ini itu aja enggak. Pasti kita bicara baiknya. Kenapa? Karena setiap kita yang hidup sekarang ini, kita punya seorang pahlawan atau 2 orang pahlawan. Siapa itu? Yaitu adalah ibu dan bapak kita yang melahirkan kita. Mereka lah pahlawan. Jadi ketika kita bicara pahlawan, kita akan bicara sudut pandang. Siapa yang akan menganggap ini sebagai pahlawan? Begitu kan? Begitu. Dan bagaimana norma-norma, ukuran-ukuran yang menyebabkan kita menyebut seseorang menjadi pahlawan. Nah kalau kita, bapak kita ya pahlawan kita, ibu kita pahlawan kita. Kenapa? Karena mereka melahirkan kita. Tanpa mereka mana ada muka kita. Begitu. Jadi
orang tua kita adalah pahlawan. Jadi setiap orang punya pahlawannya masing-masing. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan negara? Negara juga punya pahlawannya. Ketika negara ini berada terus dalam suatu kehidupan yang berkesinambungan, sinambung, dan kemudian terjaga kedamaiannya, kesejahteraannya, terus stabilitasnya terjaga, siapa yang memimpin negara ini kita anggap sebagai pahlawan. Begitu. Nanti Pak Jokowi juga akan disebut sebagai pahlawan kalau sudah meninggal. Pak Prabowo juga gitu. Ketika dia lulus dalam memimpin negara sebagai pahlawan juga. Tapi kan nanti setelah meninggal dunia. Tapi sekarang ini mungkin kita bisa menganggap Pak Jokowi sebagai orang yang berjasa sebagai presiden. Pak Prabowo sekarang masih bermanfaat sebagai presiden, orang yang berjasa juga gitu. Tapi ketika pahlawan, karena pahlawan itu hanya ditujukan kepada yang sudah meninggal. Oke. Ya, ada nggak pahlawan orang yang masih hidup? Ada, tapi sifatnya informal. Kita bilang ibu saya pahlawan saya lah, orangnya masih hidup. Begitu kan? Itu ada, tapi yang formalnya adalah ketika biasanya sudah meninggal. Status sekarang negara mengatur begitu. Siapa yang sudah meninggal, kemudian dia berjasa bagi negara, dia disebut pahlawan dengan rapat-rapat MPR maupun DPR memutuskan dan eksekutif menyatakan begitu. Oke. Atribusi itu emang bisa diberikan ke siapa aja yang dianggap berjasa gitu. Siapa aja. Nah, tapi kan dari pihak yang kontra merasa ngapain presiden kita yang kedua Bapak Soeharto itu disebut sebagai pahlawan? Tidak layak disebut sebagai pahlawan karena banyaklah misalnya yang sering disebut itu antara lain peristiwa G30S yang kabur sampai sekarang. Yang susah kita jelasin itu. Terus selama masa pemerintahnya dianggap sebagai otoriter. Terus banyak orang yang jadi korban segala macam. Kalau menurut Bang Deo gimana? Ini saya dulunya aktivis 98. Nah, ya, saya menggulingkan bersama dengan tim-tim yang lain juga yang segitu banyak itu. Memang bahasanya adalah membuat Pak Harto mengundurkan diri. Bahasa halusnya, bahasa kasarnya, bahasa kita gulingkan Pak Harto nih. Reformasi sampai mati. Makanya kita nggak mati-mati. Reformasi sudah terjadi kan gitu. Beruntung kan. Gitu. Tapi begini, kalau kita melihat keburukan presiden, ada presiden, ada buruknya. Ada presiden, ada baiknya. Jadi manusia, presiden juga manusia kan. Ini pakai ilmu logika sederhana ya. Namanya logika deduksi. Bahwasanya presiden itu adalah manusia. Itu premisnya ya. Ya, premis mayornya. Manusia itu berbuat baik, berbuat buruk. Perilaku kan. Kalau berbuat baik terus bukan manusia, namanya malaikat. Berbuat jahat terus namanya setan. Begitu kan? Pakai ilmu agama. Nah, tapi karena presiden adalah manusia dan dia ada berbuat baiknya, kita lihat seberapa kadar perbuatan baiknya, seberapa kadar perbuatan buruknya. Begitu. Oke, kita masuk kepada Pak Karno. Bagi sebagian orang Pak Karno ini buruk nih. Karena pertama dia mau jadi presiden seumur hidup. Kedua, dia ini istrinya banyak, kemudian kemana-mana dia, pecinta wanita. Kan buruknya begitu kan. Tapi baiknya, Pak Karno inilah ada pendiri bangsa Indonesia yang membacakan proklamasi. Kemudian dia juga memimpin negara dengan gayanya yang berapi-api mempersatukan Indonesia. Dari Sabang sampai, waktu itu belum sampai Merauke kan. Waktu kemerdekaan kan. Waktu kemerdekaan. Ya pokoknya dari Sabang sampai NTT. Nah, setelah itu baru Sabang sampai Merauke kan. Ya, Papua Barat. Papua Merdeka. Gitu. Tapi kan dia berjasa. Makanya Soekarno disebut sebagai pahlawan proklamasi. Ya kan. Proklamator kan. Soekarno, Hatta. Kan pahlawan itu mereka berdua. Tapi apakah ada buruknya? Ya ada dong buruknya Pak Karno. Karena masih manusia. Tapi apakah kita melihat itu sebagai suatu keadaan yang harus mementahkan segala kebaikannya? Tidak. Begitu. Masuk kepada Pak Harto. Pak Harto PKI dirumorkan. Zaman PKI kan. Otoriter waktu dia kemudian menafikan Pak Karno. Ya, menganggap tidak ada sampai nggak boleh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Faktanya kan tetap Pak Karno jadi pahlawan juga. Begitu kan. Pak Karno kemudian dimakamkan bukan di Makam Pahlawan tapi di Blitar. Itu kan satu. Itu kan satu hal yang sifatnya bahasanya adalah agak buruk juga. Baru peristiwa Tanjung Priuk. Zamannya Amir Biki. Peristiwa Petrus penembakan misterius. Otoriter lain. Kemudian Bromocora isu-isu itu dulu. Iya, mengarah kepada Timur-Timur. Represi. Kemudian
otoriter terhadap kampus, nggak boleh keluar kampus demonstrasi, otoriter terhadap kepartean, hanya ada 3 partai, di mana kemudian 3 partai ini sebenarnya menyokong Orde Baru kan, gitu. Orde Baru. Apakah itu buruk? Kalau kita dari aktivis 98, kita anggap itu buruk. Ya kan buruk itu, makanya kita minta reformasi. Tapi kemudian hidup ini kan nggak serta-merta melihat keburukan orang juga. Kita mulai kemudian mengkontemplasikan, merenungkan mana-mana kebaikannya. Oh ya, ada ini, ada ini, ada ini. Ada perundangan kebaikan, ada kemudian kontemplasi terhadap keburukan. Timbang-timbang aja. Nah, kalau sebagai pribadi kita yang aktif 98 ini, ya buruknya memang ada Pak Harto itu. Tapi baiknya juga banyak. Dia bisa bikin repelita yang Bang Fijan cerita itu kan. Rencana pembangunan yang tertata, swasembada pangan. Ya. Kemudian negara stabil untuk beberapa periode, hampir 3 periode negara stabil kan. Baru gonjang setelah gonjang-ganjing suku keuangan kan, krisis ekonomi kan. Tapi negara stabil. Kita nggak kekurangan sandang pangan, hidup sejahtera, bahan pokok, keamanan terjamin kemana-mana, begitu. Sempat tahun 80-an itu sempat terjadi premanisme, tapi kena Petrus, aman lagi, kan begitu. Nah itu kan kebaikannya. Tapi kunci paling dasar untuk seorang pahlawan, dia adalah presiden. Itu satu kunci. Yang kedua, kunci termahal adalah kalau dia sedang menjabat presiden, kemudian negara ini tetap menjadi negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti dia sudah lolos dalam kebaikannya memimpin negara. Dia dicatat sebagai negarawan. Kalau sudah negarawan, NKRI tetap ada NKRI, berarti kan kita sudah beranggapan dia pahlawan. Dia meredam isu disintegrasi. Iya, makanya itu kan. Walaupun caranya pendekatannya militer. Betul. Dan yang terakhir, dia sudah meninggal dunia. Karena pahlawan secara formal dalam ilmu kenegaraan Republik Indonesia, tata negara adalah mereka yang sudah meninggal dunia dan kemudian punya jasa-jasa. Nah, kembali kita kepada filosofi yang tadi kita sebut di awal, bahwasanya secara moral, etik, dan norma, bahwasanya kalau orang sudah meninggal, baiknya yang dilihat adalah kebaikan-kebaikannya. Sama kayak kita melihat nenek moyang kita, orang tua kita. Karena mereka lah kita ada. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang datang ke saya, wah Bang lu pahlawan gua, jadi saya nggak boleh bangga ya, karena itu kayak doa supaya lu cepat meninggal aja kan? Oh enggak, ada pahlawan formal kenegaraan, ada pahlawan informal kehidupan sehari-hari. Ya, bercanda. Pahlawan yang informal sehari-hari itu masih hidup kita sebut pahlawan. Orang datang menyelamatkan kita. Itu pahlawan kita, pahlawan masih hidup. Nah, tapi dalam formal kenegaraan yang disebut pahlawan itu kalau sudah meninggal. Berarti presiden kedua kita Pak Haji Muhammad Soeharto itu dianggap pahlawan karena setidaknya minimal ya dia sudah menyelamatkan NKRI ini utuh. Iya. Dan terbukti setelah dia lengser, Timur Timur lepas Pak. Itu dalam konteks yang lain. Ya, ini kan sudut pandangnya agak berbeda nih perspektifnya kan. Ya. Nah, jadi NKRI ini tetap negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak terpecah belah. Bahwasanya Timur ini adalah satu bagian yang agak tersendiri pola penanganannya karena aneksasi tadi. Bahasanya kita adalah menyelamatkan Timur. Bahasanya Timur kami dianeksasi. Dijajah. Sebagian kan, begitu. Kan ini tinggal masalah sudut pandang. Nah, karena ada ambiguitas sudut pandang tadi, tentunya kita juga harus hati-hati. NKRI itu ya kemudian yang kita sebut negara kita tidak terpecah belah. Tapi kalau Timur adalah ambiguitas dari dua persepsi sudut pandang yang berbeda. Gitu. Tapi Bang Deo juga ambigu nih. Mendua dulu 98 turun ke jalanan. Emang waktunya diturunkan Pak Harto itu. Gulingkan. Tahun 98 kita udah sengsara hidupnya. Jadi kita lulus kuliah S1 tahun 97 kerja juga nggak bisa tuh. Sebenarnya kita pikir-pikir bukan salah Pak Harto sih. IPK kita cuma 2,4. Jadi kita ngelamar kadang kelima. Tapi kita ikut nyalin Pak Harto. Kurang ajar nih. Nah, cuman waktu itu kan kerjaan susah. IPK yang tinggi-tinggi nggak keterima kan, begitu. Nah itu dia. Jadi waktu itu kita kemudian, kita masih jadi aktivis mahasiswa karena masih kuliah di Fakultas Psikologi. Fakultas Hukum kita lulus 97, psikologi masih sebagai senior, mahasiswa senior. Oh kita pimpin demo dong pada waktu itu, bareng-bareng sama banyak orang kan, banyak orang-orang senior juga kan, begitu. Tapi ya sebenarnya pada waktu itu faktualnya memang kena krisis moneter nggak cuma di Indonesia, Malaysia kena ini sehingga timbullah kericuan. Itu siapa dulu Bang? George Soros yang bikin negara ini Iya, patut diduga pemainnya adalah George Soros. Ya, sampai wah itu
tahun itu saya masih kuliah juga itu. Iya. Tingkat 2, mau naik tingkat 2 kalau nggak salah. Masih kuliah semester 4 gitu? Iya. Oh, berarti masih jadi pasukan dong kalau gitu, Bang Iya, Pijan ya, kalau di sana demo. kemari gitu, Ya. Bang. Kita udah jadi pimpinan ya. Dan secara pribadi memang di luar sisi buruknya tadi itu ya, dari segi kabinet aja, Bang. Ya. Kemarin ngobrol sama Bang Zulfan Lindan, ya kan. Waktu itu kita bahas tentang Purbaya yang banyak actionnya sekarang itulah. Menurut dia, coba bandingkan menteri-menteri di zaman Orde Baru. Itu semua menterinya dikenal sampai anak SD. Sekarang siapa Bang anak SD yang kenal? Oke lah, mungkin itu pengaruh generasi. Kita abaikan itu. Tapi satu hal yang penting di zaman Pak Harto dulu itu, menteri yang kayaknya yang paling banyak muncul di media itu adalah Mensesnek. Iya. Ya kan? Dia benar-benar tampil sebagai juru bicara. Sementara menteri-menteri yang lain, apalagi kayak menteri perekonomian, menteri keuangan, itu adalah orang-orang yang jangan harap susah lah untuk bicara di media ya. Iya. Dibanding sekarang. Kalau sekarang mereka kayak dulu akhirnya waktu itu saya berpikir ya, kayak menteri ekonomi, menteri apalagi yang bergerak di sektor perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat itu mereka jarang bicara ya. Menteri ekonomi, menteri keuangan. Zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto. Begini. Dan mereka bekerja dalam senyap dan waktu itu memang mungkin hanya di permukaan. Kita terlihat aman kan harga sembako, terus ada program ABRI masuk desa walaupun itu, tapi mereka cukup membantu. Paling enggak gali-gali jalan di kampung saya itu ABRI Bang. Keras juga mereka ini. Pak RT bisa ditampol-tampol kalau enggak turun itu. Dalam hal ini mungkin kan orang bilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin memang masa itu yang kita butuhkan adalah orang seperti Pak Soeharto gitu loh. Ya udah benar kan, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya juga kan. Betul. Gitu. Oh jadi gini, zaman dulu kan menteri itu kan zaman Pak Harto tuh ada menteri penerangan yang dominan, Harmoko, sama Sesek Murdiono yang dominan. Ada juga tuh panglima atau Menhankam, yaitu LB Murdani yang dominan, ya kan. Sebenarnya mereka dominan itu bukan karena persoalan mereka dominan, tapi ada faktor publikasi juga dari media. Zaman itu media masanya tuh cuma ada televisi Republik Indonesia, TVRI. Sampai tahun 85 itu masih TVRI aja gitu. Jadi selama kurun waktu cetak. Iya, sama media cetak. Media cetak juga bertawaran kan, tapi bayar, beli kan gitu kan. Jadi enggak ini. Kalau sekarang kan setiap orang punya media nih kalau bahasa kasarnya kan, punya medsos. Jadi pemberitaan itu benar-benar variatif. Kalau zaman dulu benar-benar terkoordinir dan terkontaminasi oleh satu atau dua figur begitu. Karena kalau dia dekat sama media ini, ya media itu aja menceritakan kawan-kawan ini kan. Nah, tapi memang itu sebenarnya bagian dari pola kooptasi yang dilakukan presiden oleh Pak Harto. Ya udah, yang ngomong menteri ini aja ya, sama menteri ini aja udah cukup gitu. Perintahnya kan Sabdo Pandito Ratu. Zaman dulu kan gitu. Jadi perintahnya seperti itu ya dijalankan oleh ini. DPR juga, mana ada DPR semua ngomong. Nggak ada yang ngomong. DPR kan semua yang pilih juga orang-orangnya itu aja itu kan. Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan. Cuma 3 partai itu kan. Semuanya terkooptasi oleh Orde Baru. Iya, makanya sekarang kan beda. Sekarang kan ada multi partai. Partai apa aja asal masuk threshold, ya jadilah di DPR. Dan orang-orang yang masyarakat yang tidak suka kebisingan sosial, politik dan lain-lain, kayaknya mereka lebih tertarik sama itu, stiker di truk-truk itu. Piye pernah zamanku toh gitu. Terus ada gambar Pak Harto ya. Itu kan mungkin benar juga, itu kan, ada benar ya. Ya, itu ilmu-ilmu ya. Itu ilmu-ilmu perbandingan, ya kan. Ilmu perbandingan boleh-boleh aja. Kan apalagi semua stiker kan ditempel juga suka-suka. Kadang sopir truk atau yang ngomong siapa nih? Kan begitu. Sopir truknya masih umur 20 tahun, 25 tahun. Yang ngomong siapa? Dia juga nggak tahu, orang nggak ngalamin. Pak Harto hidup sampai 2002. Iya kan? 2002. Enggak. Dia kan lengser 98. Ya 2002 lah kita anggaplah masa-masa itu Pak Harto masih hidup lah ya. Kemudian yang jadi sopir truk sekarang itu lahirnya 2004, ya kan? Umurnya memang 21 tahun. Dipasang tuh, piye enak zaman kuto. Tapi kan yang nyetir nggak tahu kenaknya apa lagi. Umurnya masih 19, ya nggak ngerti juga. Siapa ini sih yang ngomong? Bahkan yang lahir tahun 98 juga nggak ngerti Pak Harto itu siapa. Karena nggak ngalamin kan. Betul. Jadi piye enak zaman itu, ya nggak ngerti. Yang ngerti kan kita aja maksudnya yang umurnya udah mulai masuk ke wilayah yang signifikan buat kehidupan yang dewasa banget kan.
Jadi konklusi abang apa dari pro kontra tentang usulan? Nah begini, ketika dia adalah presiden, memang selayaknya disebut sebagai pahlawan karena ketatanegaraan dan kenegaraan kita mengatur itu. Ya, presiden apalagi kemudian negara nggak pecah. Ya. Negara kemudian tetap bersatu kan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita anggap itu sudah suatu keberhasilan. Ya. Walaupun pontennya 6, dianggap lulus. Ponten 5,5 kan kita begitu juga waktu kita sekolah SMP, SMA kelas 1, ponten berapa lu di Olipa? Kita waktu kelas 1 SMA rankingnya 19, sampai terakhir rankingnya 33. Tapi nilainya 6,3. Lulus bersyarat. Dianggap sebagai lulus kan? Nah, itu juga sama status pahlawan. Walaupun pontennya 6 atau 5,8, ketika dianggap di atas 50%, ya lulus. Begitu. Makanya kalau tanya Pak Harto, perlu nggak dia disebut sebagai pahlawan nasional? Jawabannya, ya dia udah lulus kok. Dan saya ingat 2 program yang menurut saya cukup monumental ya di zaman dia itu ya. Keluarga Berencana dan Sensus Penduduk. Ya kan? Keluarga Berencana, coba bayangkan kalau dari dulu, dari zaman Pak Harto itu nggak ada keluarga berencana, Bang. Ledakan penduduk kita tuh ngeri kali kayaknya. Iya pada waktu itu kan. Pada masa itu. Lalu yang sensus penduduk. Sekarang kan data sampel. Dulu kagak. Enggak, kalau sensus penduduk tiap 10 tahun ada tetap. Rumah door to door. Iya. Jadi kita tahu dulu rumah kita udah disensus dan itu bisa dihukum loh. Kalau stiker yang ditempel itu masih stiker tahun lalu. Stiker tahun lalu karena setiap tahun ada stikernya. Dan ternyata data itu, Bang, itu yang dipakai oleh Cina untuk memberantas kemiskinan. Sistem pendataan seperti itu. Itu yang dipakai Xi Jinping, presiden Cina itu kan. Itu yang dia pakai untuk, kan dia punya program 18 tahun pengentasan kemiskinan. Waktu zamannya Xi Jinping yang presiden yang sekarang itu dia punya sisa 8 tahun aja. Nah, gimana caranya ini? Dia pakai data, pakai metodenya yang dipakai zaman Orde Baru itu, Bang. Sensus datang ke wilayah-wilayah dan sekarang udah enggak, cuma sistem sampling kan. Ya, kita menarik juga. Jadi ini perspektifnya Bang Vincent melihat kebaikan-kebaikan dari pimpinan Pak Soeharto ya. Kita harus fair juga ya menilai. Dulu ada keluarga berencana. Kalau sekarang keluarga apa? Keluarga berantakan. Ah, itu Bang Vincent juga kita nggak tahu tuh. Kalau kita sih keluarga masih berencana juga gitu. Kita keluarga masih berencana mau kemana. Mau beli apa gitu. Ya, kita kemana. Jadi gini, kita masih keluarga berencana juga kan. Ya, tapi dulu kan 2 anak cukup kan. Keluarga berencana itu. Dan mobil BKKBN itu, Bang. Iya. Itu kalau di kampung dulu dikeliling kemana-mana kan. Iya. Itu hiburan satu-satunya orang kampung dulu, Bang. Karena TV kan di kampung saya aja segede itu, Bang. Cuma ada 1 TV, Bang. Nah, kita hiburannya mobil BKKBN itu. Pengumuman kita dengerin. Kalau pengumumannya tentang sosialisasi KB, itu lemes. Tapi kalau pengumuman besok ada film, kita siap tuh di lapangan. Itu zaman dulu ya. Layar tancap ya. Iya. Kalau sekarang kan. Jadi kita ini Bang Vincent hidup di 6 zaman teknologi. Dari TV nggak punya. TV cuma 1, tabung hitam putih, kemudian nggak dikenal kita nggak mengenal komputer karena belum ada komputer pada waktu tahun 80-an. Tahun 80 ya, komputer belum dikenal, handphone nggak dikenal, telepon rumah tangga baru ada tahun 83-an. Dan itu juga, sama kayak TV, satu kampung 1 telepon. Kita baru mengenal akhirnya pager, baru kemudian handphone tahun 95 ke atas, handphone kan. Dulu HT dulu, Bang. Toki orang bilang. Toki kan tahun 90-an. Baru kemudian dikenallah TV mulai banyak. Teknologi mulai maju. Udah berwarna lagi. Tahun 2000 udah mulai handphone kita pegang. Handphone BlackBerry Messenger kita pegang. Baru kemudian poliponik, baru sekarang kita tiap hari ngelototin handphone aja itu TikTok. Gitu kan. Nonton TikTok umur kita udah panjang berarti, Bang ya. Panjang makanya tapi kita yang paling beruntung daripada anak-anak yang baru lahir karena mereka langsung teknologi up. Sementara kita dari nggak ada teknologi sampai ada kita masih hidup. Anak-anak sekarang nggak ngerasain ini nonton video pakai Betacam yang kasetnya tebal banget itu. Makanya itu ya. Makanya kalau ada orang yang menolak Pak Harto jadi pahlawan, kalau Pak Harto sekarang kita refleksikan masih hidup, Pak Harto bilang, gua yang zaman susah aja gue bisa jagain lu. Zaman nggak ada apa-apa gue bisa jagain lu. Lu sekarang udah teknologi maju semua, lu masih bilang gua bukan pahlawan. Kan begitu kata Pak Harto.
kita refleksikan, Pak Harto ternyata duduk samping kita kan. Iya, Pak, gimana Pak? Ya, zaman gua susah, gua apa adanya, gua kerja begini-begini dengan segala tipu muslihat yang ada, kan begitu. Kalau Pak Harto bilang kan begitu kan, misalnya, ya refleksi aja ini, kita refleksi ya, seolah-olah kan gitu. Jangan sampai juga kita disuruh sama Ari Sigit kan, repot kita. Tapi ini, Bang Ari Sigit itu teman aneh dulu. Iya ya. Iya, Ari Sigit. Nongkrong. Bukan, teman berperkara. Tapi kita aktif 98. Ya memang akhirnya dianggap sebagai ikut kemudian membuat Pak Harto mundur. Bukan menjatuhkan Pak Harto ya, tapi membuat Pak Harto mundur ini. Karena Pak Harto tidak jatuh pada waktu beliau sendiri yang menyatakan mengundurkan diri. Ya, itu detik-detik 98 tuh tahulah. Dia mundur karena ternyata orang-orang sekitarnya itu sudah tidak mengkhianati beliau. Ya, mengkhianati dia. Oke, begitulah pemirsa, siapa pahlawan itu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Deo. Soal kontroversi Pak Harto diusulkan jadi pahlawan, ada yang menerima, ada yang tidak. Mari kita berkaca pada sejarah aja. Itu yang paling benar. Kalau ada kebaikannya, ada jasanya, kenapa harus kita persoalkan? Jadi biarkan sejarah yang bicara apakah Haji Muhammad Soeharto, presiden kedua kita, itu layak kita angkat sebagai pahlawan. Karena di luar status formal, ini kan status formal ya Bang, karena nanti akan diundang-undangkan. Di luar julukan formal, status formal itu seperti Bang Deo bilang ya, semua presiden itu layak diakui sebagai pahlawan. Jadi kontroversi ini biarkan berjalan, nanti sejarah yang akan menjawabnya. Gitu ya Bang? Sejarah di masa depan ya? Ya, sejarah di masa depan. Siap. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.